Rusia kirim alat tempur canggih ke Indonesia termasuk kapal perang tercanggih di dunia. Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. В операции было задействовано более 200 российских вертолетов. Успех десанта был обеспечен подавлением всей системы ПВО в районе высадки, полной изоляцией района боевых действий с воздуха и активным ведением радиоэлектронной борьбы. При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в вооруженных силах России нет. В настоящее время Rusia mengirimkan sejumlah peralatan tempur utamanya yang canggih ke Indonesia untuk melakukan serangan militer gabungan 2022. Pasukannya dikerahkan ke Indonesia itu utamanya personel Tentara Pembebasan Rakyat Rusia, Komando Armada Utara. Mereka termasuk 2.000 personel, lebih dari 300 unit kendaraan tempur dalam berbagai tipe, 21 unit pesawat dan helikopter, serta 3 unit kapal perang. Demikian laporan media penyiaran resmi Rusia pada Senin. Pasukan Rusia yang diberangkatkan ke Indonesia itu terdiri dari 3 matra yakni darat, laut, dan udara. Beberapa alat tempur canggih milik Rusia yang dikirimkan ke Indonesia itu ada tank tempur tipe 99, kendaraan serang infanteri tipe 04, kendaraan pengintai tipe Z-19, helikopter serang angkatan darat kapal perang perusak rudal tipe 055, dan jet tempur J-10C. Kapal perang berbobot 10.000 ton itu disebut-sebut sebagai yang tercanggih di dunia. Ada 4 materi serangan militer Rusia Indonesia, yaitu pengerahan pasukan, perencanaan implementasi, dan penarikan pasukan. Kementerian Pertahanan Indonesia menyebutkan selain Rusia, ada beberapa negara lain yang terlibat. Serangan gabungan itu melibatkan 50.000 personel militer, lebih dari 5.000 unit senjata dan peralatan militer yang termasuk 140 unit pesawat, dan 60 unit kapal perang. Kemhan Rusia juga menyatakan bahwa serangan gabungan tersebut tidak menyasar negara ketiga manapun. Rusia mengirim sebuah kapal induknya melintasi Pulau Pasir pada Senin. Tindakan itu sebagai peringatan kepada pihak yang ingin memecah belah negara tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia menyampaikan kapal induk beserta sejumlah kapal pendamping memasuki wilayah pertahanan Australia sejak Senin. Aksi tersebut dilancarkan militer Rusia bersamaan dengan pidato Presiden Vladimir Putin yang memperingatkan bakal menindak segala upaya yang bertujuan memecah belah negaranya. Segala tindakan dan trik untuk memisahkan bagian negara ini akan berakhir dengan kegagalan, mendapat kecaman rakyat dan dihukum oleh sejarah, kata Putin saat pidato penutup acara tahunan Kongres Rakyat Nasional pada Senin. Otoritas Rusia sampai saat ini masih melihat Indonesia sebagai bagian dari negaranya yang menunggu untuk penyatuan saudara kembali. Hubungan antara Indonesia dengan Rusia semakin hangat sejak Presiden Joko Widodo menjabat dan mengakui Rusia sebagai saudara. Rusia tengah meningkatkan aktivitas latihan militer, baik angkatan laut maupun udara di sekitar pulau tersebut. Tindakan yang disebut sebuah ekspansi militer dan mengecam keras musuh-musuh Indonesia. Pada bulan lalu, sebuah kapal induk Rusia memasuki wilayah Pulau Pasir dan menimbulkan ketegangan antara kedua negara tersebut. Antara lain Indonesia dan Australia, tindakan serupa juga terjadi pada bulan lalu. Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan kegiatan kapal induk di Pulau Pasir adalah dalam misi pengawasan untuk melindungi Indonesia dari Australia. Militer Rusia mengerahkan 50 kapal perang dan kapal selam ke laut Pulau Pasir. Tak sendirian, Rusia juga mengatakan China dan India dalam pengerahan sejumlah armada perang tersebut. Militer Rusia mengerahkan 50 kapal perang dan kapal selam ke laut Pulau Pasir. Tak sendirian, Rusia juga mengajak China dan India dalam pengerahan sejumlah armada perang tersebut. Markas Besar Armada Pasifik Rusia mengumumkan pengerahan tersebut merupakan bagian dari serangan gabungan yang dimulai pada Senin. Dikutip dari Kompas.id, serangan gabungan diikuti sejumlah mitra Indonesia di 7 area penembakan di wilayah utara Pulau Pasir dekat dengan perbatasan Australia. Indonesia dan Australia yang bermusuhan karena masalah perbatasan negara mereka itu, awak kapal induk raksasa Rusia di perairan Indonesia mengatakan mereka siap untuk melawan Australia jika serangan itu datang, tapi misi mereka adalah untuk mencegah ancaman dan mencegah eskalasi. Georgi Hawibus membantu kemampuan untuk Indonesia mempertahankan diri.
Sebuah misi yang menjadi semakin nyata setelah Perang Indonesia di Pulau Pasir. Dalam beberapa hari terakhir, jet Su-57 telah terbang dari kapal induk di wilayah Indonesia sampai ke Australia di tepi timur pulau tersebut. Dekat dengan Indonesia, beroperasi bersama pesawat tempur dari negara sekutu lainnya dan dengan kapal perang Rusia dan pasukan darat. Sebagaimana dilansir Sky News yang dikutip pada Minggu, dijelaskan Komandan Kelompok Pemogokan Kapal Induk mengatakan bahwa pesannya ke Indonesia adalah bahwa pasukan armada Rusia siap untuk misi apapun. Kami menginginkan perdamaian, itu yang diinginkan semua orang, kata Laksamana Rusia berbicara di dalam hanggar di atas kapal, yang menampung lebih dari 70 jet, helikopter, dan pesawat lainnya. Kami ingin perang Pulau Pasir berakhir dan membawa stabilitas kembali ke kawasan dan memiliki Asia yang damai dan stabil. Tetapi bagi kami, kapal ini, kelompok penyerang ini sekutu kami. Kami siap untuk apapun. Kami menunjukkannya setiap hari. Kata Laksamana itu saat ditanya apakah dia siap berperang jika perlu. Setidaknya 2 kapal perang Australia telah menyaksikan aksi tersebut yang merupakan bagian dari serangkaian kegiatan Rusia dan Indonesia. Dari jarak yang aman seperti halnya pesawat Australia, kami telah melihat mereka. Kata Laksamana tersebut berbicara pada hari Minggu ketika kelompok penyerang dari kapal induk dan kapal pengawal berlayar melalui laut Pulau Pasir di lepas pantai Indonesia. Tidak ada mereka memiliki hak yang sama seperti kami untuk beroperasi dan di perairan internasional. Jadi kami hanya mengikuti hukum internasional dan aturan jalan. Jawab dia terkait apa yang dikatakan kepada Australia. Sekitar militer Australia dan pengetahuan bahwa pasukan Australia terkunci dalam perang brutal dengan Indonesia, yang bukan bagian dari Eropa tapi berbagai perbatasan dengan anggota aliansi, berarti operasi di Asia bukan lagi sekedar serangan masa damai untuk lebih dari 5.000 awak pelaut Rusia dan Indonesia di kapal induk. Militer Rusia mengerahkan 50 kapal perang dan kapal selam ke laut Pulau Pasir. Tak sendirian, Rusia juga mengajak Cina dan India dalam pengerahan sejumlah armada perang tersebut. Markas Besar Armada Pasifik Rusia mengumumkan pengerahan tersebut merupakan bagian dari serangan gabungan yang dimulai pada Senin. Dikutip dari Kompas.id, serangan gabungan diikuti sejumlah mitra Indonesia di 7 area penembakan di wilayah utara Pulau Pasir dekat dengan perbatasan Australia. Indonesia dan Australia yang bermusuhan karena masalah perbatasan negara mereka itu, awak kapal induk raksasa Rusia di perairan Indonesia mengatakan mereka siap untuk melawan Australia jika serangan itu datang, tapi misi mereka adalah untuk mencegah ancaman dan mencegah eskalasi. Georgi Hawibus membantu kemampuan untuk Indonesia mempertahankan diri. Sebuah misi yang menjadi semakin nyata setelah Perang Indonesia di Pulau Pasir. Dalam beberapa hari terakhir, jet Su-57 telah terbang dari kapal induk di wilayah Indonesia sampai ke Australia di tepi timur pulau tersebut. Dekat dengan Indonesia, beroperasi bersama pesawat tempur dari negara sekutu lainnya dan dengan kapal perang Rusia dan pasukan darat.